Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Rista Farida Saulina Hutajulu dari Prodi Teknik Lingkungan 2021. Ingin memberikan beberapa informasi sekaligus mengumpulkan tugas UTS semester ganjil. Pendidikan sangat penting untuk semua masyarakat di Indonesia, khususnya pendidikan tentang kewarganegaraan. Mengapa dikatakan penting? Karena apabila warga negara Indonesia tidak belajar atau tidak mengerti tentang paham kewarganegaraan Indonesia, maka warga negara Indonesia tidak mengerti tentang hak asasi manusia ataupun norma-norma yang ada di dalam hukum negara. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia penting belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan penting dipelajari di perguruan tinggi? Jawabannya ya. Karena dengan ditetapkannya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, diharapkan dapat membentuk mahasiswa menjadi manusia yang intelektual, memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan yang telah tumpah darah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan hal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan yang dijadikan salah satu mata kuliah inti sebagaimana tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberi pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Melihat begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini bagi suatu negara, maka hampir di semua negara di dunia memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan yang mereka selenggarakan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam lingkungan formal untuk pendidikan bertujuan untuk memberikan kompetensi, yaitu seperti berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang. Sedangkan dalam lingkungan non-formal, yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah atau mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Identitas nasional adalah sebuah ciri-ciri atau khas dari sebuah negara yang akan menunjukkan keunikan serta ciri-ciri yang akan membedakannya dengan negara yang lain, di mana ini akan menjadi pembeda sebuah negara dengan negara lain dalam konteks yang luas, maupun secara spesifik tujuan nasionalisme, di mana nasional sendiri memiliki arti sebagai kata bangsa dan akan menentukan adanya sebuah kesatuan berupa sosiokultural yang mengatur cita-cita, tujuan, serta semangat ideologi yang akan dibangun bersama. Inilah mengapa makna dari identitas nasional sangat merujuk pada ciri-ciri serta sifat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana dengan adanya sebuah identitas, maka sebuah bangsa akan berbeda dan menjadi lain dengan bangsa besar lainnya. Ini juga berlaku untuk masalah perbandingan. Sedangkan di Indonesia sendiri, contoh identitas nasional sangat berpengaruh dan sangat ditentukan oleh nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila merupakan pedoman dasar ataupun atas apa yang ada di pemerintahan Indonesia, seperti macam-macam kebijakan publik. Ada banyak contoh identitas nasional yang bisa kita pelajari dan kita ketahui. Beberapa di antaranya, yang pertama, Bahasa Persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Yang keempat,
Pancasila merupakan dasar dari sebuah negara Indonesia. Yang kelima, burung Garuda adalah lambang negara kita. Yang keenam, konstitusi dalam negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan masih banyak lagi identitas nasional yang dapat kita ketahui. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut tertera dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara, hukum, dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Adapun misi dari Mahkamah Konstitusi terbagi dua, yaitu yang pertama, mewujudkan diri sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya, serta membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Sedangkan wewenang Mahkamah Konstitusi terdapat di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu wewenang MK dapat kita lihat berikut ini. Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yang berbeda, sebagaimana pada tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menurut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Sudah bukan rahasia lagi jika ketika masa Orde Baru, demokrasi adalah sesuatu yang mahal harganya, bahkan untuk menebus harus dibayar dengan nyawa, sebagaimana yang terjadi pada tragedi Trisakti. Dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Aksi ini sendiri adalah perwujudan dari implementasi demokrasi yang harusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka dihambat atau diblokade dari Polri dan militer. Kemudian beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit. Sebagaimana contoh kasus pelanggaran hak warga negara tersebut. Pandangan saya terhadap demokrasi saat ini, yaitu dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik, namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi. Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi. Konstitusi memegang peran yang sangat penting di sebuah negara, dikarenakannya dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Alasan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara.
maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia pada umumnya, maka Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen oleh MPR. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata ataupun perilaku atau informasi yang menyimpang, saya minta maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih.